Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita di edisi Renungan Harian melalui YouTube Gemi Bukit Moria Rike. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tetap ada dalam kondisi yang sehat dan kuat kita nikmati. Kita akan lagi memulaikan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita di hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita mendasari kesemuanya itu lewat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman kehidupan, saat ini kami hendak membaca lagi bagian firman Tuhan. Yang kami percaya firman Tuhan itu yang menjadi dasar dan tolok ukur bagi kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, beri kami hikmat agar kami benar-benar memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami ini sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka berfirman, bersabdalah Engkau, kami siap membaca, tetapi pun siap melakukan firman-Mu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19b. Matius pasal 28 ayat 19b berkata demikian. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyatakan bahwa memang benar bahwa Ia adalah anak Allah. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia mempersiapkan tempat bagi kita, dan ketika Ia kembali lagi, Ia akan membawa kita ke tempat tersebut. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini bukanlah sebatas mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa itu sudah terjadi, bahwa Yesus telah naik ke sorga. Tetapi lebih daripada itu, perayaan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, sebagaimana yang dilakukan semua orang percaya di muka bumi ini, adalah untuk kembali menegaskan bahwa Tuhan Yesus telah mempercayakan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan ilahi, yakni pemberitaan Injil. Sebagaimana Markus 16 ayat 15 sampai 16 katakan, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pemberitaan Injil berarti dilakukan tidak berdasarkan pada suka atau tidak suka. Tetapi pemberitaan Injil adalah penugasan ilahi dari Tuhan Yesus kepada segenap orang percaya. Artinya dalam segala keadaan, sekalipun di tengah-tengah badai dan gelombang,
Seperti saat bencana non-alam ini, yakni ancaman COVID-19. Tetapi Injil Yesus itu tetap dan terus diberitakan. Kekuatan dan kuasa Injil menembusi segala keadaan dunia. Maka ini menegaskan bahwa kekuatan dari Injil itu terletak pada pemilik tugas itu, yakni Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berita Injil disampaikan oleh para murid, maka mereka mendengar dan menerima berita Injil itu. Memberi dirinya dibaptis. Beberapa bagian di Alkitab tentang merespon Injil dengan baptisan antara lain. Ada kira-kira 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus pada hari raya Pentakosta. Kemudian memberi diri untuk dibaptis, itu dicatat dalam Kisah 2 ayat 41. Kemudian bagaimana Rasul Paulus telah bertobat, maka ia kemudian dibaptis, itu dicatat dalam Kisah 9 ayat 18. Kemudian juga baptisan seluruh keluarga, di antaranya keluarga Lydia, itu dapat dicatat dalam Kisah 16 ayat 13 sampai 15. Dan keluarga kepala penjara di Filipi, itu dicatat dalam Kisah 16 ayat 29 sampai 34. Hal ini menunjuk kepada kita bahwa di dalamnya juga ada baptisan anak-anak. Saudara-saudara, baptisan dilandaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan untuk caranya yang dipahami oleh gereja reformat, termasuk di dalamnya gemim, dilakukan dengan curah atau percik. Baptisan adalah tanda seorang itu sudah masuk dalam persekutuan orang percaya dan dilakukan sekali untuk seumur hidup. Saudara-saudara, karena itu, sebagai keluarga Kristen, melalui firman Tuhan di hari ini, kita pun diingatkan untuk terus mengajarkan tentang nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita, di dalamnya pemahaman mengenai baptisan, supaya anak-anak akan mempertahankan iman mereka dan tidak akan dibaptis untuk yang kedua kali. Selain itu juga cara kita untuk merespon Injil, yaitu dengan kita giat bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, serta kita akan terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Maka dengan semangat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita pun terpanggil untuk kita tetap dan terus menjadi alat Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada dunia di semua situasi dan keadaan. Tanggung jawab di dalam rumah tangga kiranya juga tidak akan terabaikan. Bahkan juga sarana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, sebab keluarga adalah komunitas terkecil dalam jemaat, tetapi memiliki peran penting bagi kehidupan jemaat, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kekuasaan dan kemuliaan Allah. Selamat kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan selamat kita memberitakan Injil Yesus Kristus dalam tutur kata, terutama dalam perbuatan kita, semua sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh lagi menyapa kami di hari ini. Kami percaya firman Tuhan itu yang akan mendasari kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan berbagai tugas kerja
yang Tuhan telah percayakan dan Tuhan telah amanatkan kepada kami masing-masing orang. Karena itu Tuhan beri kami hikmat agar kami tetap terus memberitakan Injil Yesus Kristus dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Sehingga kami akan tetap terus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang akan tetap terus menaburkan kasih, kebaikan, kedamaian dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman Tuhan kami percaya akan terus memberi kesentosaan dalam kehidupan kami. Kami akan beraktivitas lagi di sepanjang hari ini. Tuntun kami semua Tuhan umat-Mu. Tuhan yang membuka-bukakan segala pintu berkat rahmat dan anugerah dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan buat kami Tuhan berhasil sukses dalam tugas kerja membangun kehidupan rumah tangga kami. Sehingga nama Tuhan yang tetap terus kami muliakan kini sampai dengan selama-lamanya. Dijauhkan kami kiranya dari segala hal yang jahat, dari segala mara bahaya. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terutama Tuhan kami tetap terus memohon dan meminta. Tuhan jauhkanlah kami dari penularan wabah virus corona yang melanda masyarakat dunia saat ini. Kami percaya Tuhan doa kami menjadi kekuatan iman. Untuk kami tetap terus mampu menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan kami, tetapi pun di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Maka terpuji Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa, syukur permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.